Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini kita masuk ke tema 3, ya, tokoh dan penemuan. Tentunya kemarin Bu Guru sudah menugaskan teman-teman untuk membaca buku LKS-nya halaman 4 sampai 7. Nah, judulnya tokoh dan penemuan. Jadi di dalam tema 3 ini kita akan membahas tentang penemuan-penemuan beserta tokohnya. Misalnya, siapa penemu baterai, siapa penemu roda, siapa penemu telepon, penemu radio. Kita akan bahas temuan beserta para tokohnya, ya. Karena sekarang kita hidup di tahun ini, kita hanya tinggal menikmati, ya, kecanggihan teknologi. Nah, jadi kecanggihan teknologi ini tentu dimulai dari hal-hal yang sangat bisa mengubah dunia. Contohnya, ya, baterai. Dari baterai ini berfungsi untuk menghidupkan apa? Handphone dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk tema 3 bahasa Indonesianya yang akan kita bahas adalah teks eksplanasi, sedangkan IPA-nya adalah jenis rangkaian listrik. Kita simak di slide berikutnya. Nah, apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Jadi teks eksplanasi itu bentuknya tulisan, ya. Di dalam tulisan tersebut menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Contoh, proses terjadinya gerhana, proses jadinya siang dan malam. Nah, kita tentu tidak tahu sebelum kita membaca tulisan yang tadi membahas tentang terjadinya gerhana matahari, terjadinya siang dan malam, pasti di situ banyak pertanyaan, mengapa terjadi gerhana matahari, mengapa terjadi siang dan malam. Nah, di dalam teks ini, di dalam tulisan itu menjelaskan kenapa ada siang dan malam. Oh, ternyata karena planet-planet yang ada di angkasa ini berputar mengelilingi matahari. Bagi yang terkena matahari, dia akan mengalami siang, dan yang tidak terkena matahari akan mengalami malam. Nah, itu namanya teks eksplanasi. Di dalamnya menjelaskan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Dan biasanya dalam teks eksplanasi, ya, tulisannya itu memuat tentang ilmu, ya, informasi-informasi yang baru kita ketahui setelah kita membacanya. Nah, teman-teman bisa cek di bukunya halaman 4, itu ada Alessandro Volta. Nah, ya, siapa itu Alessandro Volta? Alessandro Volta adalah sang penemu baterai, ya. Dari paragraf 1 sampai terakhir di sini banyak sekali memuat informasi yang baru kita ketahui, dan ternyata di dalamnya banyak mengandung ilmu, ya. Bagaimana siapa itu Volta, ya, kenapa, bagaimana cara dia menemukan teori baterai, ya. Makanya kalau sekarang baterai itu disebutnya berapa volt. Nah, ya, voltnya itu diambil dari nama penemunya, yaitu Alessandro Volta. Jadi di halaman 4 dan 5 itu bisa disebut teks eksplanasi karena di sini menjelaskan bagaimana proses si Volta ini menemukan baterai, ya. Kemudian setelah kita membaca, kita jadi banyak mengetahui ilmu-ilmu baru yang kita baca dari teks tersebut, ya. Kemudian kalau di buku di sini lebih diterangkan, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana, ya. Bagaimana Volta menemukan teori dia dalam membuat baterai, ya. Atau kejadian-kejadian alam tadi, bagaimana sih proses terjadinya gerhana bulan, mengapa ada siang dan malam. Nah, itu pasti di dalamnya banyak mengandung keilmuan atau mengandung ilmu. Maka tulisan-tulisan tersebut bisa digolongkan sebagai teks eksplanasi, ya. Kemudian ada apa saja atau urutannya apa saja sih dalam membuat teks eksplanasi? Nah, struktur itu artinya urutan, ya. Urutan dalam teks eksplanasi ada 3.
pertama, pernyataan umum. Nah, biasanya pernyataan umum ini ada di bagian awal ya, di paragraf-paragraf awal. Apa isinya? Berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Misal tadi Alessandro Volta ya, sang penemu baterai. Nah, di pernyataan umum ini nanti akan dijelaskan siapa itu Alessandro Volta ya. Kemudian apa fungsi penemuannya. Nah, itu kan sedikit informasi singkat tentang apa yang akan kita bicarakan. Kemudian deretan penjelas. Biasanya di deretan penjelas ini kita sudah mulai masuk pertengahan paragraf ya. Apa deretan penjelasan itu? Isinya berisi urutan, uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Dari mulai si Volta itu pendidikannya seperti apa, kemudian apa pekerjaannya, kemudian di masa remaja dan masa perkuliahannya itu dia apa yang sudah dilakukan, bagaimana teori penemuan dia dalam menemukan baterai. Nah, itu masuk ke dalam deretan penjelas. Nah, di bagian akhir, urutan terakhir adalah interpretasi. Interpretasi itu adalah berisi pendapat si penulis ya tentang fenomena yang terjadi. Nah, jadi kalau interpretasi itu isinya biasanya kesimpulan ya. Dari semuanya, dari mulai pernyataan umum sampai data menjelas disimpulkan sedikit oleh si penulis. Biasanya ini ada di paragraf terakhir. Kemudian ini Bu Guru kasih contoh teks eksplanasi, judulnya Gerhana Bulan. Nah, kalau gerhana bulan berarti masuknya fenomena alam. Kenapa Allah menciptakan gerhana bulan? Bagaimana sih proses terjadinya gerhana bulan ya? Nah, di sini sudah ada 3 paragraf dan sudah digolongkan masing-masing ke dalam urutannya. Urutan yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan. Biasanya kalau pernyataan umum ini sudah banyak orang yang tahu ya, makanya hanya singkat saja. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa ini jadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun oposisi matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang eklips tersebesar akan ada di mana jadi perpotongan bidang orbit ya. Ingat tadi urutannya adalah pernyataan umum. Di mana kalau pernyataan umum ini hanya gambaran sedikit atau gambaran singkat tentang apa yang mau kita bicarakan. Dan yang akan kita bicarakan di sini adalah gerhana bulan. Kemudian deretan penjelas atau isinya. Nah, di sini mulai memuat mengapa, kemudian sebab-sebabnya, bagaimana ya terjadinya gerhana bulan. Nah, terakhir ada penutup. Ya, ulasan sedikit dari si penulis tentang yang kita bicarakan yaitu gerhana bulan ya. Nah, kemudian kita pindah ke IPA-nya rangkaian listrik. Nah, apa itu rangkaian listrik? Suatu lintasan yang dapat dialiri oleh muatan listrik atau arus listrik. Di halaman 7 itu sudah ada di Ayo Belajar ya, teman-teman. Gambar-gambar rangkaian listrik, namun di sini juga Bu Guru akan berikan berada 3 jenis rangkaian listrik. Pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri disusun secara berderet. Kalau berderet ke samping ya, berarti nanti kita ada gambarnya. Kemudian rangkaian paralel, yaitu rangkaian listrik yang disusun secara berjajar. Paralel itu artinya berjajar. Berarti nanti agak ke gambarnya itu berjajar ke atas. Rangkaian campuran, namanya campuran berarti gabungan antara rangkaian listrik, seri, dan paralel. Oke, kita cek gambarnya. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Di sini seri ya. Seri itu tadi rangkaian listrik yang dibuat berderet ke samping ya. Nah, tentunya kedua rangkaian listrik ini punya kelebihan dan kelemahan. Kalau ke seri, jika yang satu lampunya salurannya kita matikan, satu lagi juga akan mati ya, itu seri. Satu mati, lampunya akan mati semua. Tapi keunggulannya dia hanya menggunakan kabel yang sedikit. Lain dengan paralel, ya apa itu paralel? Paralel adalah rangkaian listrik yang disusun dengan berjejer tuh ke atas ya. Kelemahannya kalau satu dimatikan, yang lain tetap hidup. Misalnya ini kita matikan, tek ini mati, maka yang lainnya akan tetap hidup. Kemudian kekurangannya adalah banyak menggunakan kabel ya. Nah, kalau ini adalah campuran, dimana kalau campuran berarti rangkaian paralel dan seri jadi satu. Nah, ini paralelnya tuh ya, paralel, dan ini seri. Karena paralel berjejer, seri berderet ya. Biasanya kalau di rumah kita